Normal sih buat orang yang kadang ragu ya. Kadang memang kita ngerasa ragu nih kayak umur gue udah segini, gue switching karir, gue harus meninggalkan milestone yang udah gue dapet kemarin. Sometimes kalau misalnya lo nggak ngelakuin sesuatu sama hidup lo bakal stuck di situ-situ aja dan your life will never change. Purwadika itu kita diajarin dari awal banget sih, dari scratch, dan itu semuanya diajarin. Ketika diaplikasikan ke Tokopedia itu emang aku banyak buka-buka modul dari Purwadika juga sih cara kerjanya gimana, jadi kepake banget. Sebenarnya kan kalau gaji product designer di unicorn startup itu kan ada yang per level ya, mungkin ada yang associate, senior associate, lead dan sebagainya. Cuman aku spill dari perspektif aku sebagai career switcher kali ya. Halo teman-teman Purwadika, kenalin aku Bunga, dan hari ini kita udah kedatangan salah satu alumni dari Purwadika, yaitu Kak Angel. Kak Angel ini salah satu alumni Job Connector UI UX Design. Halo Kak Angel. Halo Kak Bunga. Oke, mungkin Kak Angel boleh perkenalkan diri dulu. Oh ya, halo semuanya. Aku Angel, aku alumni Job Connector UI UX Design After Hour. Jadi aku tuh udah sekitar tahun lalu sih sebenarnya pas pandemi ya, ambil kelas UI UX, dan sekarang aku kerja di Tokopedia sebagai UX designer. Nah mungkin Kak Angel boleh jelaskan sedikit nggak role Kak Angel di Tokopedia itu seperti apa? Oke, jadi di Tokopedia itu aku sebagai UX designer dan juga researcher. Jadi as UX designer, jadi kita tuh bekerja sama dengan product manager dan juga stakeholder lainnya untuk mendesain sebuah produk, baik itu website maupun mobile app. Jadi kalau di Tokopedia itu UX, UI designer itu dipisah gitu. Tapi anak UX pun aku juga suka ngeriset, jadi aku double role gitu loh, UX designer juga, UX researcher juga gitu. Nah, di Tokopedia aku menghandle beberapa produk. Jadi ada yang produknya itu kalau kamu pernah dengar itu ada yang Tribe. Jadi produknya itu benar-benar e-commerce yang ke publik. Ada juga produk internal gitu. Jadi itu sih sebenarnya job desk aku. Aku UX designer untuk produk di Tribe dan juga internal Tokopedia. Gitu. Oke, keren banget. Nah, mungkin kita bisa mundur sedikit nih Kak. Yeah. Sebelum Kak Angel join ke dunia UI UX design ini, sebelumnya udah punya pengalaman atau background sebagai UI UX atau sama sekali nggak punya background itu? Aku nggak pernah punya ada background UI UX, bahkan dulu tuh nggak pernah kepikiran sih sebenarnya jadi UI UX designer. Jadi ceritanya dulu aku kuliah akuntansi malah. Akuntansi, ya Kak, beda banget kan? Iya, beda jauh banget. Sangat murtad lah ya dari jurusan yang lama. Nah terus akhirnya karena aku pertama tuh tertarik buat problem solving gitu. Jadi aku nyari nih kira-kira apa sih suatu jurusan yang bisa ngebantu aku untuk solving dari segi apa ya, mungkin kayak pembuatan website atau aplikasi. Nah waktu itu sebenarnya tertariknya ke product management. Nah cuman dicari-cari sebenarnya bootcampnya nggak ada yang product management. Terus yang paling deket apa nih? Oh ternyata UI UX. Terus ya udah ambillah di Purwadika. Tapi walaupun begitu ya, backgroundku akuntansi dan sekarang aku UX designer, cuman ada skill yang bisa dipakai gitu loh dari jurusanku sebelumnya. Jadi kayak misalnya dulu aku sebagai auditor, aku udah biasa untuk critical thinking atau solving problem gitu. Dan sebagai anak UX itu sangat diperlukan. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang emang background sebelumnya nggak pernah gitu ya, atau misalnya nggak pernah atau mungkin bukan anak IT gitu ya, bahkan even anak IT pun juga sebenarnya nggak belajar UI UX secara dalam kan. Jadi akan ada transferable skill yang kamu bawa gitu ya dari jurusan sebelumnya ke UI UX design. Jadi masih ada irisannya. Iya benar-benar. Gitu. Dunia UI UX ini sendiri Kak Angel taunya dari mana sih? Taunya dari Instagram Purwadika. Bener lah. Jadi dari Instagram Purwadika taunya ada dunia UI UX ini. Terus pas lihat kayak oh ini cocok nih buat gue gitu. Gini sih aku nyari tahu dulu sih pastinya ya sebenarnya UI UX itu apa gitu kan. Oh ternyata UI UX itu gak cuman kita ngedesain website atau aplikasi yang menarik kan, tapi kita harus memastikan suatu platform itu sesuai kebutuhan user. Nah ya udah, jadi aku lihat dulu nih, oh di Purwadika, justru aku kebalik nih, aku lihat dulu kan, oh di Purwadika ada UI UX, tapi UI UX itu apa? Karena kan pilihannya ada banyak ya, ada UI UX, ada data science dan sebagainya. Waktu itu kayak bingung mau yang mana gitu kan. Jadi aku sempet bingung dulu juga tuh mau milih masuk kemana. Iya bingung, takutnya kan salah pilih juga kan. Aku cari tahu nih, oh nih UI UX, terus aku teliti dulu nih, oh UI UX tuh ABC, ya udah aku ngerasa cocok terus daftar Purwadika. Jadi emang tahu awalnya dari Purwadika sih. Setelah
Kak Angel tahu nih ada dunia UI UX. Nah, motivasi atau dorongan apa sih yang menjadi alasan untuk Kak Angel sendiri pengen berkarir sebagai UI UX? Oke. Jadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama, pasti semua company itu sekarang tuh udah memasuki tahap digitalisasi gitu ya. Di Indonesia itu kan sekarang startup mulai berkembang. Even existing perusahaan itu juga mentransformasi ke dunia digital. Pastinya peluang karir sebagai product designer itu sangat dibutuhkan buat industri gitu. Makanya I think this is the best investment for the future gitu loh. Karena buatku product designer tuh terus berkembang dan gak akan ada matinya. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan product design ini both untuk hal yang mungkin terlihat komersial dan non komersial. Misalnya komersial kayak aku kan job full time atau mungkin nyari duit di bidang product design. Tapi aku pun juga bisa mungkin ngebantu yayasan untuk bikin website mereka sehingga mereka tuh mungkin bisa terbantu gitu untuk ngebantu orang lain. Jadi kayak banyak hal yang bisa aku lakukan sih dari UI UX ini. Oke Kak, aku pengen tanya nih, Kak Angel kan punya background sebagai akuntansi. Nah, udah berapa lama sih jadi akuntan sebelum join ke UI UX ini? Hitung dulu. 4 tahun. 4 tahun terus shifting ke UI UX. Iya, benar. Oke, keren. Nah, akuntan kan sama UI UX ini tuh beda jauh banget nih, Kak. Iya. Emang Kak Angel tuh bisa desain? Awalnya sih enggak. Nah, cuman karena sebenarnya UI UX itu kan ilmu yang baru ya, karena memang startup baru berkembang kan. Itu sesuatu yang bisa dipelajarin kok, apapun background kita gitu loh. Aku nggak ada background desain sama sekali. Ketika kita belajar UI UX itu emang harus banyak latihan. Sejujurnya yang masuk Tokopedia yang seangkatan aku itu ada loh yang dia tuh backgroundnya sama sekali bukan UI UX, itu ada gitu loh. Dan mereka toh juga nanti ketika kalian kerja itu pasti kalian diajarin juga sih dari nol. Jadi intinya mau ada background desain atau enggak, asal kita punya kemampuan dan keinginan untuk belajar, I think it's okay sih. Oke, jadi teman-teman nih yang masih ragu untuk shifting atau untuk join ke dunia UI UX tanpa background, sebenarnya bisa kok. Buktinya sekarang ke Angel, ya kan, udah bisa join, udah bisa terjun ke dunia UI UX dan bekerja di salah satu startup besar di Indonesia. Teman-teman mungkin bisa ngikutin jejaknya ke Angel. Nah, oke. Sekarang kan udah kerja di Tokopedia. Nah, kira-kira ilmu dari Purwadika itu sangat terpakaikah di dunia kerjanya Kak Angel sekarang? Oke banget sih. Jadi balik lagi karena kan Purwadika itu mentornya emang beneran asli product designer asli lagi. Yaitu karena ngajar praktisi gitu. Jadi emang banyak hal yang kepake. Misalnya nih secara teknikal deh, how to do the research atau kayak proses UX itu memang kita diajarin sih. Dan ketika diaplikasikan ke Tokopedia itu emang aku banyak buka-buka modul dari Purwadika juga secara kerjanya gimana, jadi kepake banget. Nah, apa sih yang jadi alasan Kak Angel milih Purwadika meskipun tahu UI UX itu sendiri dari Instagramnya Purwadika? Apa sih yang bikin mantep gitu pengen belajar di Purwadika? Oke, yang pertama aku ngeliat Purwadika itu ada job connectornya dong pasti, karena aku pengen setiap aku belajar itu harus ada outputnya gitu. Jadi kebetulan juga kemarin tuh pas graduate sempat ditawarin juga sih sama PCN. Jadi kan Purwadika itu ada namanya Purwadika Career Network ya. Nah itu memang setelah graduate alumninya tuh kan ditawar-tawarin perusahaan. Dan believe it or not emang I don't know ya, mungkin credibility-nya Purwadika ya. Jadi kayak nggak tahu sih, agak lebih gampang aja kali ya dibandingkan mungkin aku ikut bootcamp yang nggak ada job connectornya. Jadi sebenarnya karena job connector aja. Karena job connectornya sendiri. Oke. Yeah. Nah mungkin Kak Angel boleh ceritain sedikit nih pengalamannya belajar di Purwadika. Ya, jadi di Purwadika itu kita diajarin dari awal banget sih, dari scratch, dan itu semuanya diajarin. Jadi dari mulai riset, dari nge-UX design, bikin wireframe, sampai nge-UI design pun diajarin gitu. Dan juga karena aku after hour waktu itu, jadi emang abis kerja langsung kelas gitu, lumayan sih ya Bun ya, cuman nggak apa-apa. Nah, selama saya belajar itu kita tuh lebih ke learning by doing. Jadi kayak nggak sangat teoritis, nggak, justru kita tuh abis teori langsung ke praktek. Nah, which is itu sangat sangat applicable sebenarnya. Karena kan kalau misalnya di Indonesia biasanya kan
kita belajar teori-teori aja, tapi apa nih prakteknya kita nggak tahu kan. Dan juga kebetulan praktisinya itu dari orang yang benar-benar praktisi di bidang UI UX gitu. Jadi kalau misal dia juga kadang ngasih contoh-contoh real gitu loh, di real world tuh kayak gimana. Di Purwadika juga yang paling berkesan sih paling mentornya itu sangat friendly sih. Jadi kayak aku tidak merasa dia hanya sebagai guru, tapi kayak sebagai teman dekat aja. Jadi enak sih. Enak untuk sharing, untuk ngobrol gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Boleh nggak sih Kak spill rata-rata gaji di unicorn startup kayak di Tokopedia itu sebenarnya berapa sih Kak? Oke, kalau gaji ini sebenarnya kan kalau gaji product designer di unicorn startup itu kan ada yang per level ya. Mungkin ada yang associate, senior associate, lead dan sebagainya. Cuman aku spill dari perspektif aku sebagai career switcher kali ya, which is itu levelnya associate lah. Itu bisa dari 7 sampai 8 itu ada. 7 sampai 8 juta. Yeah. Oke, Kak Angel, boleh nggak sih ceritain sedikit aktivitas Kak Angel sehari-hari itu sebagai seorang UI UX designer? Oke, jadi kalau aktivitas sehari-hari sebagai UI UX designer di Tokopedia, misalnya dari pagi ya, itu pasti aku ngecek email dulu sih, ini kira-kira ada meeting dadakan atau enggak, soalnya biasanya emang suka di-invite dadakan. Terus yang kedua pastinya kalau misalnya dari pagi ke siang, itu biasanya aku nyelesain kerjaan individual sih, gitu. Nah, habis itu setelah aku ngerjain kerjaan individual, biasanya kalau ada yang bingung, aku dari siang ke sore itu meeting. Nah ini biasanya product designer tuh, teman-teman mungkin juga harus siap ya, kayak banyak meeting. Bisa aja sehari tuh waktu lo dihabisin buat meeting doang. Nah, itu sering. Dan banyak gitu. Meeting dadakan juga. Banyak meeting dadakan juga gitu kan. Karena sebagai product designer, kita tuh nggak bisa kerja sendirian. Kita kan harus kolaborasi dengan product manager dan tim lainnya. Oleh karena itu, ini juga sekalian deh jadi ada message. Jadi kalau misalnya teman-teman mau switching karir as a UI UX, ada juga sebagian teman-teman yang ketika kerja gitu ya, itu kayak kalau ada masalah tuh nggak langsung diomongin. Sementara sebagai product designer over communicate alias, lu kalau ada masalah apa-apa, ya udah lu langsung ngomongin aja ke product manager atau ke bos lu gitu loh. Makanya suka ada meeting dadakan gitu. Ya udah, jadi setting meeting. Kerja individual, abis itu kadang di sore kalau misalnya, suka ada ini sih, kalau di Tokopedia tuh suka ada seminggu sekali tuh tim kita tuh kayak cuman setting meeting tapi buat ngobrol-ngobrol doang, buat bonding gitu doang sih. Sama mungkin sama laporan kayak seminggu ini udah ngerjain apa aja, itu sync up juga ada. Jadi paling kalau ditanya kesehariannya kerja meeting sih ya. Kerja sama meeting doang. Iya, paling setelah kerja mungkin nge-gym atau workout. Mungkin kayak Angel boleh ceritain suasana kantor di Tokopedia tuh kayak gimana? Jadi emang suasana kantor Tokped tuh asik banget sih buat anak-anak milenial kali ya. Jadi di Tokped itu yang gue paling suka tuh lantai 51 sih, karena template-nya nggak kantor banget. Jadi di lantai 51 itu dia ada ruang nge-gym gitu. Terus yang kedua tuh ada ruang games. Jadi di ruang games itu lo bisa main basketan gitu. Ada yang ketiga ada ruang tidur. Lucu nggak sih company ada ruang tidur? Biasanya kan kalau lo nggak punya ruang tidur, lo mungkin tidur di musola kali ya gitu. Tapi Tokopedia ada ruang tidur gitu kan. Pastinya fasilitas musola ada lah, dan pokoknya secara template kayak lo nggak akan bosen sih ngabisin waktu di Tokopedia. Oke. Dari ceritanya Kak Angel ini, pernah nggak sih ngerasa kalau ini gue telat nggak ya untuk shifting karir dengan perjalanan yang udah 4 tahun kan sebagai akuntan? Oke. Gini, mungkin normal sih buat orang yang kadang ragu ya. Kadang memang kita ngerasa ragu nih kayak, umur gue udah segini, gue switching karir, gue harus meninggalkan milestone yang udah gue dapet kemarin, terus gue harus mulai dari nol. Itu wajar sih sebenarnya, gue juga pernah kayak gitu. Nah, cuman balik lagi, sometimes kalau misalnya lo nggak ngelakuin sesuatu sama hidup lo bakal stuck di situ-situ aja dan your life will never change gitu. Jadi gue selama ada waktu, kenapa enggak? Kan kalau kata Tokopedia mulai aja dulu. Oke, mungkin Kak Angel ada kesan atau pesan untuk teman-teman yang mungkin takut nih untuk shifting karir yang tanpa background sama sekali. Iya, banyak nih kayaknya. Oke, pesan-pesannya gini. Gue harus ngadep kemana? Kesini. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen switching karir tapi ragu, takut nggak bisa, takut gue udah invest banyak tapi ternyata nggak ada hasilnya.
nggak apa-apa, gue pun dulu juga sama seperti kalian. Skill itu, apalagi di dunia digital ataupun apalagi UI UX, FYI itu banyak temen gue yang justru jurusannya itu tidak sesuai dengan UI UX. Tapi ada satu hal yang membuat mereka itu bisa survive, yaitu keinginan untuk belajar dan growth mindset. Even kalau kalian mau kerja di unicorn, itu adalah salah satu hal yang dituntut sama mereka gitu. Gak apa-apa, jika kamu memang merasa bahwa telat, gue ngerasa udah telat nih, justru aku mau nanya ke kalian, lebih baik telat atau gak mulai sama sekali? Itu sih. Wow, keren. Oke, Kak Angel, terlepas dari pembahasan kita tadi tentang gaji, Kak Angel happy gak sih dengan karir yang sekarang ini Kak Angel jalani? Ya, jadi tentu saja happy sih. Kalau misal, Bunga pernah dengar soal Ikigai nggak? Iya, iya. Oke, Ikigai itu kan ada beberapa framework ya. Jadi kayak dalam, apalagi ini sangat bisa di-apply dalam karir ya. Jadi misalnya, saat framework pertama adalah lo pengen berkarir di bidang yang pertama lo suka. Tapi kalau misalnya lo suka tapi lo nggak dibayar, itu kan jadi masalah juga. Oke, jadi di UI UX ini, pertama gue dapat pekerjaan yang gue sukain gitu kan, dan gue dibayar gitu, dan banyak orang yang butuh. Jadi sempet juga sih suka sharing session tentang UI UX juga. Jadi gue ngerasa bahagia karena itu memenuhi ketiga aspek gitu. Jadi buat gue definisi bahagia itu adalah ketika gue bisa mengerjakan sesuatu yang gue suka, di satu sisi gue juga dibayar, dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, mungkin itu jadi impian banyak orang juga nih, kerja yang kita suka dan dibayar pula, dan sebagai passion kita juga ya Kak. Betul sekali. Nah oke teman-teman Purwadika, seru banget kan perbincangan kita tadi sama Kak Angel. Kita udah bahas dari daily life-nya Kak Angel sebagai UI UX, gimana juga dia shifting karir dari akuntan selama 4 tahun, sekarang jadi UI UX designer. Nah itu seru banget, dan kita harap juga perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi nih teman-teman di luar sana yang sekiranya pengen shifting karir tapi masih ragu atau bingung, mungkin dengan adanya podcast ini dan dengar ceritanya Kak Angel juga jadi terinspirasi. Dan thank you juga untuk Kak Angel yang udah nyempetin waktu hadir di sini ngobrol, sharing tentang perjalanan karirnya Kak Angel. Dan see you teman-teman. Bye.